Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita pada Suara Marturia hari ini, Sabtu 14 Februari 2026. Hari-hari ini banyak orang berbicara tentang kasih. Tetapi di tengah dunia yang begitu mudah mengucapkan kata cinta, firman Tuhan hendak mengajak kita masuk dan merenungkan lebih dalam. Bukan cuma soal rasa, tetapi pada hakikat kasih yang sejati. Untuk itu mari kita membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan melalui 1 Korintus 13 ayat 1-13. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan yang adalah sumber kasih sejati, di pagi ini kami datang dengan hati yang rindu Engkau bentuk. Ajari kami memahami kasih bukan sekedar sebagai perasaan, tetapi sebagai jalan hidup yang Engkau kehendaki. Bukalah pikiran dan hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi mengubah cara kami mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1-13, di bawah judul perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudari yang terkasih, pasal ini adalah pasal kasih. Dan Rasul Paulus menulisnya bukan dalam suasana yang romantis, tetapi di tengah jemaat yang sedang mengalami masalah dan pergumulan. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya akan karunia rohani. Mereka bisa fasih berbicara dalam bahasa roh, punya pengetahuan rohani, iman besar, bahkan rela untuk berkorban. Tetapi juga di sana terjadi perpecahan, kesombongan rohani, dan persaingan. Dan di tengah situasi itu, Paulus menghentikan semuanya dengan berkata, semua itu tidak ada artinya tanpa kasih. Ayat pertama hingga ketiga, Paulus tidak berkata bahwa karunia itu salah. Dia berkata bahwa tanpa kasih, semuanya menjadi kosong. Bahasa manusia dan bahasa malaikat, tanpa kasih itu hanya menjadi gong yang berkumandang. Pengetahuan tentang segala rahasia, tentang nubuat, tanpa kasih tidak ada artinya. Memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, tanpa kasih sama sekali tidak berguna. Ini mengejutkan karena kita mungkin berpikir bahwa yang utama adalah soal kemampuan. Tetapi Tuhan justru lewat Rasul Paulus mengatakan yang terutama adalah
motivasi hati kita. Kasih bukanlah pelengkap karunia. Kasih adalah fondasi yang menentukan nilai semuanya. Ayat 4-7 menggambarkan karakter kasih. Kasih itu sabar. Kata sabar di sini bukan cuma sekedar menahan emosi, tetapi kemampuan menanggung orang lain tanpa meledak. Kasih itu murah hati. Dia aktif berbuat baik, bahkan ketika tidak dibalas. Dan perhatikan bahwa Paulus di sini lebih banyak menjelaskan apa yang tidak dilakukan kasih. Kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan seterusnya. Paulus hendak berkata bahwa kasih bukan tentang seberapa hangat perasaan kita, tetapi tentang bagaimana kita mengendalikan ego yang ada dalam diri. Dimensi ini kerap kali luput dari perhatian kita bahwa kasih sejati selalu berkaitan dengan kematian diri. Mengapa sulit mengasihi? Karena kita selalu ingin menang. Kita selalu ingin diakui. Kita selalu ingin didahulukan. Kasih menuntut kita untuk turun dari tahta kecil dalam hati kita. Ayat 8-12 membawa kita lebih jauh lagi bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan ada masanya berakhir. Bahasa roh akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap. Paulus mengingatkan bahwa karunia rohani itu bersifat sementara, sementara kasih adalah sesuatu yang kekal. Bayangkan begini, di surga nanti kita tidak lagi membutuhkan nubuat, kita tidak lagi membutuhkan pengajaran seperti sekarang, tetapi kasih ia akan tetap ada. Mengapa? Karena kasih adalah natur daripada Allah sendiri. Ayat 11 memberikan gambaran yang menyentuh. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, dan seterusnya. Jadi kasih adalah tanda kedewasaan rohani. Mungkin kita merasa sudah dewasa karena tahu banyak ayat. Mungkin kita merasa matang karena aktif pelayanan. Tetapi ukuran kedewasaan menurut Paulus adalah apakah kita semakin mampu mengasihi. Dan pada akhirnya ayat 13 dikatakan demikianlah tinggal 3 hal ini, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kenapa kasih yang terbesar? Karena iman suatu hari akan menjadi penglihatan. Pengharapan suatu hari akan menjadi kenyataan. Tetapi kasih, dia akan terus berlangsung selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mungkin mudah untuk berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi firman ini bertanya lebih dalam. Apakah kasih itu sabar di rumah? Apakah kasih itu tidak mudah tersinggung dalam pelayanan? Apakah kasih itu tetap berharap ketika orang lain mengecewakan? Kasih itu bukan perasaan sesaat. Kasih adalah keputusan setiap hari untuk tetap memilih jalan Allah. Dan jalan Allah artinya selalu memikul salib. Tempat ego kita mati dan kasih senantiasa hidup. Hari ini di tengah dunia yang ramai membicarakan cinta, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi kasih yang tidak egois, tidak mencari diri, dan tidak mudah menyerah. Yang kita perlukan bukan kasih yang meledak-ledak, lalu padam, tetapi kasih yang setia, yang sabar, dan bertumbuh dalam kedewasaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami lebih mengejar kemampuan daripada karakter. Kami ingin dipakai tetapi lupa untuk mengasihi. Kami ingin terlihat rohani tetapi hati kami masih mudah tersinggung. Ajar kami memiliki kasih yang sabar, yang tidak mencari diri sendiri, yang bertahan ketika keadaan tidak mudah. Matikanlah ego kami ya Tuhan, dan tumbuhkanlah kami dalam kedewasaan rohani, agar kami dan pengharapan kami dapat senantiasa berakar dalam kasih yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih yang kekal, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sahabat Suara Marturia, kiranya hari ini kita tidak hanya merayakan kasih dengan kata-kata, tetapi menghidupinya dalam tindakan yang nyata. Tetaplah berjalan dalam iman, bertahan dalam pengharapan, dan terutama bertumbuh dalam kasih. Tuhan memberkati hari ini. Shalom dan sampai berjumpa kembali dalam Suara Marturia berikutnya.